warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang ekosistem Danau Unhas. Nah, perkenalkan nama saya Arvin Hardiana. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Perkenalkan nama saya Ismawati. Perkenalkan nama saya Yasriani. Perkenalkan nama saya Sarsenika. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga terjadi aliran energi menuju struktur biotik tertentu dan ada siklus material antar organisme dan anorganisme, di mana matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Ekosistem air merupakan ekosistem yang faktor lingkungan ekosistemnya didominasi oleh air sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang dimana kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ciri-ciri ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem air. Ekosistem air mempunyai beberapa ciri khusus yang akan membedakannya dengan jenis ekosistem yang lainnya. Di samping habitat yang didominasi oleh perairan, maka ada ciri atau karakteristik lain yang dimiliki oleh ekosistem air. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ekosistem air yang pertama, yaitu lingkungannya didominasi oleh perairan. Contohnya adalah bagian permukaan air, meskipun bagian ini masih termasuk ke dalam ekosistem air, namun sudah juga tercampur dengan udara. Yang kedua, dihuni oleh makhluk-makhluk yang hidup di air atau di amfibi, di mana makhluk-makhluk yang hidupnya di air maupun di dua alam, yaitu air dan darat, baik binatang maupun tumbuhan. Maka dari itulah di ekosistem air ini kita akan menemui binatang dan tumbuhan seperti itu. Yang ketiga yaitu cahaya matahari terbatas, di mana cahaya matahari ini akan terbatas atau lebih sedikit. Yang keempat yaitu perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Berbeda dengan ekosistem daratan yang mempunyai perbedaan suhu ekstrim di antara siang dan malam hari. Ekosistem air ini justru tidak memiliki perbedaan dengan ekstrim antara kedua kondisi tersebut. Selanjutnya yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekosistem darat memiliki lingkungan fisik yang berupa daratan. Untuk lingkungan fisik dari ekosistem darat memang terdapat pada wilayah daratan, akan tetapi tidak berarti bahwa tidak terdapat di perairan, karena sekalipun di darat juga masih bisa ditemukan di perairan. Namun sorotan secara umum merupakan wilayah daratan dan perairan hanya sebagai tambahan saja. Yang kedua yaitu memiliki tipe struktur dengan vegetasi yang dominan pada skala yang luas. Di dalam ekosistem darat terdapat gambaran interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum, sehingga dapat dikatakan ekosistem darat tidak hanya memiliki cukupan wilayah yang sempit, akan tetapi memiliki wilayah yang begitu luas. Untuk ekosistem darat tersebut juga terdapat dikatakan sebagai bioma. Yang ketiga yaitu jenis tumbuhan dan hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah darat. Tumbuhan serta binatang atau flora serta fauna yang ada tentunya yang dapat beradaptasi dengan wilayah daratan, sebab daratan tersebut yang menjadi tempat dari flora dan fauna tersebut hidup. Selanjutnya ekosistem buatan. Ciri-ciri ekosistem buatan yang pertama adalah dibentuk karena memiliki tujuan tertentu. Pemanfaatan atau keanekaragaman hewan dan tumbuhan untuk tujuan tertentu memaksa manusia melakukan cara lain dibandingkan dengan mengandalkan langsung dari alam yang
keberadaannya terbatas. Pemanfaatannya seperti pelestarian dan mengembangbiakan flora dan fauna dengan membentuk ekosistem buatan. Yang kedua, yaitu didominasi oleh pengaruh manusia. Ekosistem buatan dapat dikontrol oleh manusia berupa proporsi dan kecepatan interaksi ekologi. Dalam hal ini direkayasa oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, memiliki keragaman organisme dan komponen lingkungan yang sedikit. Manusia berhak memiliki komponen biotik utama dalam ekosistem buatan ditinjau kembali dari tujuan dibentuknya ekosistem tersebut. Walaupun sebenarnya ekosistem buatan itu bisa mendatangkan organisme-organisme baru yang berasal dari komunitas lainnya yang ikut berinteraksi. Hal tersebut menyebabkan sedikit keanekaragaman. Tidak mustahil jika terdapat spesies tertentu yang dikendalikan keberadaannya oleh manusia sehingga spesies yang tidak diinginkan itu cenderung menghilangkan perlahan-lahan. Yang keempat, memiliki rantai makanan yang terbatas. Oleh karena keanekaragaman yang sedikit berdampak terhadap rantai makanannya yang terbatas, bukan berarti aliran energi dalam ekosistem tidak berjalan, karena tentunya jika ini tidak ada maka bisa dikatakan tidak akan membentuk suatu ekosistem. Yang kelima, tidak terlepas dari pengaruh alam. Manusia boleh bertindak, namun kekuatan alam tidak dapat dihindari. Ekosistem alami terbentuk melalui berbagai keadaan alam yang tidak menentu. Oleh karena itu, organisme di dalamnya telah lama beradaptasi dengan berbagai kondisi. Yang keenam, cukupan wilayahnya terbatas. Dalam membangun sebuah ekosistem buatan, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat, cuaca, kondisi geografis atau lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, dan faktor lainnya yang mempengaruhi wilayah ekosistem buatan tersebut. Contoh-contoh ekosistem air: ekosistem air payau, ekosistem air laut, ekosistem air danau, ekosistem sungai. Ekosistem darat: ekosistem hutan gugur, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taigal, ekosistem savana. Ekosistem buatan: ekosistem kolam, ekosistem kebun binatang, ekosistem waduk, ekosistem sawah. Ada yang tahu komponen ekosistem? Nah, komponen ekosistem ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yang pertama produsen, kedua konsumen, ketiga decomposer dan detritivor. Komponen abiotik